Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Homsiani Lapuspita. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Yang pertama, kita belajar dulu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi. Karena apa? Karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan mana tujuan organisasi dapat dicapai. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan tersebut yaitu yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori situasional, dan yang keempat adalah teori keatribusian. Selanjutnya kita belajar mengenai kepemimpinan transparansi. Istilah transparansi menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Artinya bahwa suatu pemerintahan dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolok ukur kepemimpinannya memasukkan unsur transparansi dalam setiap kebijakannya. Kepemimpinan transparansi bisa dijamin keberhasilannya kalau terdapat pengembangan sistem manajemen dan manajemen dikembangkan demi mencapai sasaran kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinan transparansi itu lebih banyak keberhasilannya dibanding kepemimpinan yang lain. Karena apa? Karena mereka pasti semua pegawai, semua orang di situ tahu mengenai aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa prinsip dari transparansi. Prinsip transparansi yaitu ada prinsip komunikatif. Saling berhubungan, saling memahami atau memiliki rasa empati, saling merasa antara pemimpin dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik. Dengan adanya prinsip komunikatif ini, antara pimpinan dengan bawahannya itu bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur atau batasan-batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri. Jadi konsisten dengan apa yang sudah diucapkan, si pemimpin itu konsisten dengan apa yang sudah diucapkan dan konsisten dengan apa yang sudah menjadi aturan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, prinsip kohesivitas, yaitu saling ketergantungan antara pimpinan dan aparatnya serta publik, karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Jadi mereka saling merasa bergantung. Si pemimpin ini juga membutuhkan aparatnya atau bawahannya, pegawainya, dan si bawahannya atau pegawainya ini juga membutuhkan tergantung terhadap pimpinannya sehingga mereka bisa saling berkolaborasi dan bisa mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya, prinsip partisipatif. Apabila ketiga prinsip di atas terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh. Partisipasi, baik partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli, merasa care, merasa memiliki, dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya sistem kepemerintahan. Jadi kalau tiga prinsip yang sudah saya bacakan di awal tadi bisa berjalan dengan baik, maka akan terbangun partisipasi dari anggota di organisasi tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Ini berarti bahwa kekuasaan merupakan alat di dalam proses kepemimpinan.
Yang terakhir adalah sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada beberapa. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi, yang kedua kekuasaan imbalan, yang ketiga kekuasaan paksaan, yang keempat kekuasaan ahli, yang kelima kekuasaan referen, dan yang terakhir kekuasaan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.